kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyengsarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up listener? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai, welcome to Black Word. Oke, hari ini Imam Mahdi orang Yahudi. Guys, sebelumnya mohon maaf kalau banyak salah kata, emang selalu banyak salah kata. Terima kasih yang udah subscribe dan like. Jangan lupa kita punya slogan Love and Peace Forever. Ini nggak bermaksud mengadu domba dan lain-lain seperti Kiai Imat ngomong Yahudi pesek. Di sini adalah konteksnya kita meresearch and mendevelopment, anjay bahasa bapak gue. Research and development untuk menemukan titik cerah, titik terang, titik mengkilap gitu. Jadi dasarnya dari sini ada komenan dari Wahyu the Cracks. Cari orang itu kayaknya. Orang itu yang buat gue berpikir. Dan sebelum itu kita lihat dulu videonya. Kita bukan untuk merendahkan orang. Kita hanya mau beritahu, ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab, ya maaf ya. Ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya. Tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Ayo kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan. Bareng-bareng, jangan ledek lagi aneh ya. Begitu aja beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah, ente Yahudi pesek, ente ajam. Oke, kata-kata yang kontroversial dari Kiai Imat Yahudi pesek itu yang membuat gue berpikir. Kenapa bisa berpikir Yahudi? Dan Bapak Wahyu the Crabs yang tadi. Apakah benar Imam Mahdi turunan Yahudi? Berhubung itu emang banyak Yahudi Yaman yang bermigrasi ke Indonesia. Lewat, bukan Yahudi Yaman sih sebenarnya, Yahudi Yaman bermigrasi ke Mongolia dan lain-lain. Mongolia pergi ke Manado, kayak gitu. Nah, makanya ada gereja Manado, kalau ada fotonya. Gereja Yahudi maksudnya, orang Yahudi. Apa yang buat make sense dari pernyataan ini? Gue berpikir keras tentang itu. Dan by the way, ini adalah tradisi orang Yahudi guys, yang namanya content creator ya. Kita pakai aja yang lagi kita bahas ya. Jangan anggap gue orang Yahudi, ntar gue disangka orang Yahudi. Sebelum itu kita lihat dulu video satu lagi nih. 3, 2, 1. What color were the original Hebrews? I have told you that we don't know that for certain. Then you can't believe for certain that Jesus was white. God is white. Isn't it obvious? Well, that is obvious, but we don't know if it's obvious that God is white. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that Jesus did not have blonde hair and blue eyes. The Honorable Elijah Muhammad teaches us that the images of Jesus that are on prison walls and churches throughout the world are not historically correct, because history teaches us that Jesus was born in a region where the people had color. There's proof in the very Bible that you ask us to read in Revelations 1st chapter verse 14 and 15 that Jesus had hair like wool and feet the color of brass. Just what are you saying? I'm not saying anything. I'm proving to you that Jesus was not. Ya, berhubung dengan hal itu, ya, bisa kita lihat ya, bahwa ilmuwan bicara bagaimana ciri-ciri Yesus sebenarnya. Nggak seperti yang dibilang oleh, atau yang seperti digambarkan oleh orang-orang Kristen. Ternyata kenyataannya pun, para ilmuwan melihat gambaran Yesus itu lewat apa, gue nggak tahu tuh, teknologi cimengeng namanya. Digambarin mukanya kayak tadi. Oke? Jadi guys, ini taruh dulu fotonya di sini. Ini adalah tradisi orang Yahudi, gue nggak paham apa, ya yang keren aja gitu. Emang gue suka gelang. Sebenarnya nggak boleh pakai gelang. Dan mari kita bacakan tentang ciri-ciri Imam Mahdi dulu. Taruh di sini kalau ada. Ya, ciri-ciri Imam Mahdi. Ada ciri-ciri fisik maupun sifat dari Imam Mahdi yang disebutkan dalam riwayat sahih. Dari segi fisik, Imam Mahdi adalah seorang laki-laki yang memiliki hidung mancung, kening lebar, beralis tipis, memanjang, dan keduanya terpisah. Ya pasti keduanya terpisah kalau bersambung. Oh ya, ada orang India. Ya, mata Imam Mahdi hitam dan besar, pipinya terdapat tai lalat hitam. Gigi depannya mengkilap.
Janggutnya tebal, sementara wajahnya bersinar seperti bintang cemerlang. Di pundaknya terdapat tanda seperti tanda kenabian. Badan Imam Mahdi seperti orang Israel. Warna kulit seperti orang Arab. Kedua pahanya besar. Saat bicara kedua pahanya kurus, maaf. Saat bicara nadanya agak berat. Jika lambat berbicara, dia memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umur Imam Mahdi saat kemunculannya yaitu di kisaran 30-40 tahun. Imam Mahdi memiliki sifat khusyuk kepada Allah seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya. Akhlaknya pun mirip Nabi. Mirip. Dia akan bertemu dengan Isa bin Maryam dan diminta menjadi imam saat sholat bersama Nabi Isa. Itu ciri-cirinya. Oke, satu lagi namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Taruh di sini kalau ada. Ya. Satu lagi, dunia tidak akan hilang, taruh sini, atau tidak akan lenyap hingga seorang dari Ahlul Bait menguasai bangsa Arab. Dia akan menguasai bangsa Arab. Bagus si Mama dikalahkan si bewok palsu itu. Wahabi. Yang menciptakan kerusakan. Ya, makanya tonton Muhammad bin Salman. Wah, pantas dia namanya Muhammad. Bau. Oke. Dan Al-Mahdi keturunan kami. Ya, Al-Mahdi dari keturunan kami. Taruh di sini. Ahlul Bait. Allah akan memperbaikinya dalam cinta satu malam. Maksudnya dalam satu malam. Oke. Itu ya ciri-cirinya tadi ya. Lalu satu lagi ini. Taruh sini Abu Said. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi yang diutus saat manusia berselisih dengan banyaknya keguncangan. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman sebelumnya. Penduduk langit dan penduduk bumi meridoinya. Ia akan membagikan harta dengan cara syiah atau merata. Sihat. Ya, gua nggak tahu pronunciasinya kayak gimana. Itu ciri-cirinya. Dan next, tanda-tanda kedatangannya. Ya ini, Sungai Efrat akan tersedot atau terbelah hingga memperlihatkan gunung emas. Akan terjadi gerhana bulan saat awal malam bulan Ramadan. Dan terjadi gerhana matahari pada malam pertengahannya. Dua peristiwa ini belum terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Munculnya tanduk Zun Asinin yang memiliki dua ujung. Terbitnya bintang seekor yang bercahaya. Ada api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Langit menjadi gelap. Ya. Oke, dari sini menurut siapa? Ya, taruh lagi sini dari Republika. Dari Abdullah Mas'ud. Jika tidak tersisa ini udah tadi. Tar. Ya, di sini dijelasin. Satu lagi taruh sini dari Republika. Imam Mahdi adalah sosok yang mahfuz, terjaga, tetapi tidak maksum. Tidak terhindar dari kemaksiatan. Karena ia bukan Nabi. Ya. Betul satu. Ya. Yang kedua. Dia berasal dari keturunan Fatimah. Dari anaknya Hasan bin Ali. Imam Mahdi lahir di Madinah. Enggak. Dan muncul di Mekah. Keempat, Imam Mahdi berbicara ini menurut Jum'ah ulama. Oke. Berbicara dengan lambat sehingga ia harus memukul pahanya. Udah tadi. Oke, ini Jum'ah. Oke. Tutur Syekh Jum'ah. Gue bukan ngeledek Syekh Jum'ah, tapi gini ya, itu rahasia Allah. Udah banyak banget orang ngomong Imam Mahdi turun di A, turun di B, dia harus bangsa Arab, atau apa, terserah. Tapi apa namanya? Itu kan kata manusia. Itu semua rahasia Allah. Allah doang yang tahu. Mari kita fokuskan kepada pembahasan tentang Imam Mahdi itu orang Yahudi. Sesuai dengan pernyataannya yang tadi. Wahyu Kerap. Dan ya iman. Masuk akal. Gini guys. Kalau kita tarik tadi yang video Malcolm X ngomong. Ada kebenarannya bahwa dia itu kulitnya coklat. Dan bukan orang bule gitu. Masuk akal. Dan kalaupun mereka bersatu ya antara Nabi Muhammad dengan antara darah Yahudi dengan darah Arab, artinya lu tau gak apa artinya? Ishak dan Ismail bersatu. Ini ujung lagi, bukan Hasan Hussein, ini ujung lagi, mundur jam. Jadi kalau itulah keadilan Allah, kenapa dia bisa berlaku adil? Nah kalau menurut para orang Yahudi pun seorang Mesias atau penolong mereka itu akan berbagi tanah kepada orang Yahudi itu, berbagi bukan dikasih tanah. Artinya dia orang yang adil. Dia emang sesuai dengan hadis yang tadi kita baca, dia orangnya adil. So, ada kemungkinan besar iya, dia nggak mungkin berdiri di suatu kelompok dan apa ya, yang namanya adil ya pasti baginya adil gitu.
Bener nggak sih? Baginya adil. Jadi ada kemungkinan besar. Itulah keadilan Allah. Kalau sampai darahnya Ishak dari Israel sama darahnya dari Nabi Muhammad itu bersatu sama dengan Ishak dan Ismail, coy. Ishak dan Ismail bersatu. Yang kita tahu, Nabi Ishak itu banyak kelebihannya tentang kitab. Cerdas, pintar, mantap. Nah, kalau Nabi Ismail itu digambarin orang yang mau berkorban. Seorang pemburu yang hebat, pemanah yang canggih. Pokoknya dia keren. Nah, kalau dia disatukan, jadilah Imam Mahdi. Dan yang lebih pahitnya lagi, dia orang yang, lu tau gak apa? Dia orang yang apa? Mereka berdua kan dari istri yang berbeda. Ya konon katanya kalau Ismail kan dari istri yang Siti Hajar, yang dari budak, yang itu dari Siti Sarah, yang turunan raja. Ya pantas kalau pinter karena turunan Firaun misalnya gitu. Ya kurang lebih kayak begitulah. Oke, nggak usah bahas kemundur kejauhan. Kemungkinan besar itu adalah keadilan Allah. Dan sangat memungkinkan. Makanya kita harus cari Wahyu the Krabs. Jangan-jangan dia orangnya. Dia memasukkan namanya. Wahyu Krabs. Siapa kamu? Mari kita cari. Dan berhubung dengan ini, lu ingat tai lalatnya Habib Bahar di sini? Ada tuh yang gede. Nah, coba taruh tuh. Jangan-jangan dia dari Manado. Dan lu tahu kan, Habib Bahar dari Manado. Dia ada turunan Arab. Apakah dia sebenarnya Imam Mahdi yang ngumpet selama ini? Kita harus membaiat dia dengan rambut kuning itu. Enggak. Ya. Gua tahu Allah alam bisawab. Bahkan ya kan kata hadis, nggak tahu ini agak susah. Hadis sesuatu, ya hadis. Nabi Muhammad, bukan. Ya, Imam Mahdi nggak tahu dirinya. Jadi dia nggak tahu dirinya siapa. Bisa jadi Habib Bahar, bisa jadi Habib Lutfi. Enggak mungkin. Ketuan. Bisa jadi Habib Rizik. Enggak, udah tuan. Nah, pokoknya intinya kita nggak tahu maksudnya. So, menurut gua ini maybe masuk akal. Siapapun dia, apapun dia, kita harus mengimani dia ada. Oke? Guys, menurut gue itu aja untuk hari ini. Mohon maaf, aduh, sakit tangan gue nih demi konten aja ya guys. Gue bukan orang Yahudi ya. Jangan lupa untuk subscribe ya sayang. Maafkan aku kalau aku banyak salah kata. Ini cuman kita research and development tentang keadilan Allah dan tanda-tanda Allah sesuai yang kemarin. Kita harus lihat tanda-tanda Allah. Bisa jadi itulah keadilan Allah. Persatuan antara Ismail yang kuat dan Ishak yang pemikir. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love and peace forever. Ya. Yeah.